Selamat dulu. Terima kasih. Ibu, nama? Saya Ibu Sujono Chandra. Saya Jurnalnya Sujono Chandra. Sehat-sehat. Iya, sehat. Saya Baik. Pak Samsuri. Pak Samsuri. Iya, ini Ya, Pak. Sahabat Imanto. Pak Badik Imanto. Imanto. Pak Imanto. Terima kasih, Pak. Apa gitu ya? Ya, terkait kasus apa ini? Terkait kasus memberikan keterangan palsu di atas sumpah. Nah, dilakukan oleh Mei Pangestuningsih sama saksi anaknya Anton Ekolianto bersama Sugiarto Notaris. Siapa itu? Sugiarto Notaris Sugiarto. Dan satu lagi Sukoyo, suami dari Mei Pangestuningsih. Perkara ini berawal dari jual beli doser pada tahun 2006 antara suami saya Sujono Chandra bersama Mei Pangestuningsih, Bu Mei, saya sebut Bu Mei aja ya, Bu Mei. Dia menawari Pak Chandra agar membeli doser D85. Waktu itu posisinya doser itu di Banjarmasin, Batu Licin. Singkat cerita, terjadilah transaksi jual beli tahun 2006 yang diminta oleh Pak Bu Mei, yaitu bisa dibayar, dikasih keringanan, bisa dibayar selama 2 tahun. Dengan nilai berapa? Dengan nilai 375 juta Per doser. per dosernya, cuma 1 unit doser aja. Barang ini posisi di Banjarmasin. Dan Bu Mei menjanjikan kalau jadi transaksi maka unit ini akan dibantu dikirim dari Banjar ke Surabaya kurang lebih lamanya 2 minggu. Karena itu ada kemudian ya kapalnya ya. Nah, setelah terjadi pembayaran DP 31 juta, itu permintaannya Bu Mei. Kalau sudah ada DP, maka doser itu akan dipersiapkan untuk dikirim ke Surabaya. Lalu Tahun berapa bayarnya itu? 2006. 2006. Ya. Lalu ditambah lagi pembayaran pakai bilet giro Bank Buana Indonesia sebanyak 24 lembar. Itu giro dari Bapak? Dari Bapak. Dengan per bulannya itu cicilannya jatuh 19 juta Per gironya ya? per gironya 19 juta 125.000 rupiah. Setelah DP 31 juta jalan cair, cicilan ketiga bulan cair, tiba-tiba pegawai saya Mariana itu mengingatkan Pak Chandra, loh Om, ini dosernya sudah jalan keempat cicilannya, tapi kok dosernya belum datang. Baru kita ingat, piala belum diterima, belum dikirim ke garasi di Kaliana. Lalu Pak Chandra nelfon ke Bu Mei, ditanya dosernya posisinya di mana, apa sudah ada di Gilang garasinya Bu Mei. Dijawab sama Bu Mei, sorry Pak Chandra, dosernya itu masih ada di Banjar karena beberapa hari ini terus turun hujan sehingga doser nggak bisa dikirim karena ada jembatan yang patah. Sorry maaf, gini aja, setelah nanti doser kalau sudah sampai di Surabaya baru disusul, dilanjutkan pembayarannya ke 4 sampai lunas. Nah, kita nggak ada pikiran apa-apa, pikirnya memang itu benar, memang gitu. Ternyata lunas juga. Lunas sudah tahun 2008. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian si Pak Koyo tiba-tiba masuk. Pak Koyo itu siapa? Suaminya Bu Mei, Sukoyo. Jadi awal mulanya ini tidak ada kaitannya dengan Pak.
Pak Sukoyo. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Dengan ibu ya, Ibu Sukoyo, karena itu barangnya barang Sukoyo Bu Me, istrinya. Beda-beda itu mereka dagangan itu. Nah setelah itu Pak Sukoyo ini marah-marah di telepon. Katanya kamu masih punya tanggungan sisa kilo 21 lembar, itu tanggung jawabmu ke apa? Kamu harus kasih jaminan. Pak Chandra bilang loh, dari awal transaksi jual beli nggak ada ngomong jaminan kok. Padahal dalam transaksi itu Nggak ada. bayar datang baru lunas kan? Enggak, kan 24 bulan. 24 bulan. Barang datang setelah DP. Setelah DP. Datang Berarti yang 370 juta tadi. Iya. Total semua. DP-nya 31 juta. 31 juta. Ya. Nah setelah itu Pak Chandra bilang, wes gini aja, aku nggak ada urusan sama kamu, aku urusan ambil istri kamu, besok aku ke rumahmu, kita jelaskan, clearkan. Nah setelah itu Pak Chandra datang ke rumahnya Bu Me, yang ada Bu Me, ada Pak Sukoyo. Pak Sukoyo sudah dirunding sekian lama. Pak Sukoyo bilang, Pak Chandra bilang, wes gini aja, kalau nggak ada penyelesaian gini, batal. Kembalikan uangku yang sudah aku bayar hampir 90 juta. Siapa Pak Sukoyo? Nggak apa-apa, kamu batal. Tapi di tempatku ini peraturannya kalau uang sudah masuk nggak bisa keluar, alias nggak bisa tak kembalikan, hilang. Nah waktu itu saya bilang sama Pak Chandra, memang orang itu orang nakal. Wes lepas naik, anggap uang 90 juta itu masuk di dalam lautan asin. Kamu nanti diberkati sama Tuhan. Pak Chandra bilang, ini urusanku, daganganku, kamu jangan ikut-ikut. Ya, saya terus nggak ikut. Tapi saya selalu dilaporin, tapi saya nggak beri komentar karena sebagai istri masih menghormati dan menghargai apa yang dilakukan suami. Kalau saya seperti itu. Nah setelah itu saya tidak tahu, tiba-tiba Pak Chandra pinjam sertifikat anak saya. Rumah itu kan ditinggali anak saya. Memang rumah itu dikasihkan Freddy sebagai hadiah, karena dia waktu itu melangsungkan pernikahan yang kudusnya itu, kawin kan, dikasih rumah itu. Cuma sertifikatnya masih atas nama Pak Chandra. Jadi sertifikatnya dikasih. Itu rumah yang di situ. Segerapan itu dikasih di tangan Freddy sertifikat, maka Pak Chandra pinjem. Nah setelah Pak Chandra bilang, kamu rundingo sama istri kamu, kalau istri kamu nggak setuju ya ini nggak ada. Tapi besoknya tiba-tiba sama Pak Freddy, karena kan mereka berdua selalu barengan toh, tetangga toh. Nah tiba-tiba di mobil dikeluarkan sertifikatnya. Ini loh Pak, sertifikatnya Pak. Loh, nggak apa-apa istri kamu, nggak apa-apa gitu. Akhirnya, ayo guys ke Pak Sukoyo rumahnya. Sampai Pak, Jadi rumahnya Pak sertifikat Sukoyo. itu dibuat jaminan Oleh Bapak kepada Pak Sukoyo Ya, terkait 21 BG tadi ya. iya, seperti itu. Padahal 21 BG ini kan proses jual beli doser, Doser, bukan utang piutang kan? bukan jual beli doser. Apalagi dosernya kan juga belum datang. Iya, waktu itu. Kenapa harus minta pertanggung jawab 21 lembar BG harus saya sini? Kita kan nggak tahu Pak kalau orang ada niat jahat. Kita nggak pikirkan orang itu orang jahat kan gitu. Nah, karena waktu itu saya kan nggak ikut loh, nggak dampingi Pak Chandra, sehingga dikasihkan sertifikat itu diterima. Ada kelupaan, keremehannya Pak Chandra tidak minta tanda terima. Buat apa sertifikat itu? Nah, Setelah sertifikat itu diterima, kemudian proses selanjutnya apa yang terjadi? ternyata sama Pak Sukoyo, sertifikat ini dibawa ke Sugiarto, notaris Jalan Hutan nomor 117 Surabaya. Nah, tiba-tiba Sugiarto ini datang ke rumah saya di Unimas Garden C3. Terus dia ketemu Pak Chandra, langsung kan Sugiarto sama Pak Chandra itu kan teman lama sejak SMA kelas
kelas 3 tahun. Jadi akrab gitu loh. Nah tiba-tiba Pak Sugiarto ini datang karena sudah sekian lama tidak pernah ketemu. Terus dia bilang, Seng, dia panggil Pak Chandra Seng, Seng, kau udah Roma loh? Enggak, aku gak udah Roma. Loh, kalau kamu nggak jual rumah kok sertifikatnya kamu di tangannya Pak Sukoyo. Lalu Pak Chandra itu cerita, oh itu terjadi, kamu kenal tak sama Bume, istrinya Pak Koyo. Dia itu punya doser, ditawarkan saya dipaksa suruh beli dengan catatan bisa diangsur 24 bulan untuk meringankan beban Ini saya. doser baru apa bekas? Bekas. Kan Pak Chandra itu buka servis jual beli, sewa-sewa alat berat sama perbaikan servis. Nah setelah itu Sugiarto bilang, diceritain kok terjadinya itu jual beli doser. Lalu Pak Koyo yang maju minta paksa sertifikat sebagai jaminan. Terus Sugiartonya itu gini, Pak, oh maling iku sing Koyo iku wis ngene kontak wangi tak bikin surat pengakuan hutang supaya sertifikatmu itu aman. Nah, saya kan baru hari itu kenal sama Sugiarto. Saya bilang, oh enggak, Pak Chandra sudah ngasih kok mau bikin lagi perjanjian pengakuan utang. Loh, gini loh Ci, aku ini sekarang sudah jadi pendeta. Aku ini dulu pengacara. Pengacara itu jahat Ci, dosanya akeh. Nah, aku saiki wis jadi wong Kristen. Aku saiki calon pendeta, aku sekarang pendeta muda. Nah, dia ngasih saya fotonya dia melayani di salah satu gereja yang ternama di Surabaya sini. Dia tunjukkan saya dan dikasihkan saya lupa bawa. Gini loh. Oh, terus ini nasibnya BG yang 24 BG tadi. Nah, setelah itu kan dibikinkan, dipanggil, suruh datang ke kantornya Sugiarto, katanya dibuatkan pengakuan hutang. Iya. Terus atas Hari BG-nya itu kita datang, BG-nya masih di Pak Sukoyo. gak dikembalikan. Enggak mau dikembalikan. Yuk, Nah, dan pula 2 kali lipat sudah ada jaminan berupa sertifikat. ya itu kita, BG-nya tidak mau dikembalikan. ya itu kita kan nggak ngerti Pak. Kita kan dipikir itu teman semua kan, siapa punya pikiran. Nah, BG itu bisa dicarikan enggak? Nggak bisa kalau saya nggak story, karena sudah janjian. Kalau dosennya belum datang, BG itu nggak bisa dijalankan. Itu permintaannya Bukle, dan dia minta maaf. Sorry, maaf Pak Chandra. Selama dia pegang sertifikat, kemudian dosennya sempat datang nggak? Akhir tahun baru datang. Akhir tahun semua Dosennya datang 1 unit. 1 unit. Memang 1 unit. 1 unit ya. 1 unit. Datang. Terus akhirnya doser itu Bu Akhirnya diperbaiki, Pak, ketika setelah dosen itu datang, BG-nya dicarikan nggak? Cairkan. Terus Jadi gini, sertifikatnya sebelum- dikembalikan. Enggak. Jadi gini. Setelah sebelum dosen itu datang, dia itu memanggil saya, Pak Chandra dan Maria untuk datang ke rumahnya membuat totalan baru. Dia enggak mau BG yang 2006. Dia minta diganti BG yang baru. Dia bilang kalau kamu mulai tahun 2007, BG-mu yang 2006 ini wis enggak laku. Pasti ditolak sama bank. Jadi kamu bikinkan BG baru tahun 2007 sampai tahun 2008. Akhirnya dibikinlah di dalam rumah Pak Koyo sama Pak Bume itu perincian rekapan totalan dengan BG baru. Jadi intinya doser ini lunas dengan BG tadi ya. Siap BPN dengan BG BPN. BNP. Bank Nusantara Pariaman. jadi udah terbayar semua Bu ya Semua, yang tahun 300 itu ya. Iya. Kalau tadinya pakai BGBI Terus setelah dibayar semua Bu pelunasan itu, pelunasan sertifikat itu nggak diserahkan lagi.
Gini, selesai kan 2008. Ya. Saya kan tadinya di Amerika, tinggal di situ 6 bulan. Setelah saya pulang, saya dikasih tahu Maria, tante, BG-nya dosennya sudah lunas. Lalu saya diam-diam ke rumahnya Bu P. Saya ketemu Pak Koyo di ruangan tamu. Saya bilang, Kocin, saya kan panggil Kocin. Kocin, dosennya kan sudah lunas, aku mau minta sertifikatnya Pak Chandra yang di Jamino. Diem, tak mau jawab. Tapi yang jawab itu Bu Mei. Cik, lapo kon melok-melok minta jaminan nih. Babano, jaminan ini cek di tangannya Pak Koyo. Kadang-kadang kan bojomu Pak Chandra itu kan butuh duit besar buat apa itu istilahnya itu kalau borong barang itu apa namanya itu beli doser jumlah banyak, jadi nggak usah repot, langsung bisa cair, lebih cepat. Pada saat itu kan jenengan belum butuh. Iya belum. Nah terus dan lagi ngapain sertifikat itu kamu taruhkan anakmu, itu kan bukan anak kandungmu, anak kandung dewe ae nggak mungkin jowo di orang tua. Jadi ketika ibu minta kembali sertifikat, dia tidak mengindahkan ya? Tidak. Terus alasannya? Alasannya yaitu ngapain kamu kasihkan sertifikat itu di tangan anak? Apa hanya dia melarang? Ya itu. Terus akhirnya Terus singkat cerita Bu, Singkat cerita lalu ya udah saya pulang. Ternyata Pak Chandra itu pernah diem-diem juga minta, tapi ditolak sama Pak Koyo, katanya babano sertifikatnya di kayaknya lebih aman daripada di anakmu. Setelah itu kan tahun 2008 ya Pak ya. Nah, setelah itu tiba-tiba tahun 2016, kira-kira bulan September, saya ditelepon oleh temannya Pak Koyo, namanya Pak Mul. Malam-malam gini ditelepon, dia bilang, Cik, bojomu dilaporno Sukoyo di Mabes. Loh, pokoknya pokok Pak, gak tahu, katanya bojomu itu punya utang selama 10 tahun, dari pokoknya sampai bunganya tidak pernah dibayar, makanya dilaporkan di Mabes Polri. Terus saya kan tidak percaya, saya bilang, Bapak suruh lo laporkan saya gini, saya tidak punya utang, tidak punya salah kok, tidak jual rumah kan gitu. Besoknya dia telepon lagi, lo Cik, kok lo jok goyonan lo? Pak Koyo itu barang aku satu pesawat, satu taksi, sampai di Mabes, taksi bojone itu dilaporno. Babano, suruh laporno. Itu saya Pak. Nah setelah itu ternyata sama Mabes ditolak laporannya Pak Koyo di Mabes itu. Terus dia laporkan di Polrestabes Surabaya. Dia menggunakan akte pernyataan, bukan akte jual beli AJB ya, BPAT, yang sesuai letak tanah dan bangunan di Kabupaten Sidoarjo. Notaris Sugiharto itu kan bukan notaris BPAT, notaris-notarisan gitu, dan dia tidak ada kekuatan, tidak ada hak untuk membuat akte jual beli untuk rumah yang di Sidoarjo kan gitu ceritanya. Wilayah. Setelah itu dilaporkan. Saya sebagai terlapor, saya tidak jual rumah kok. Ya saya datang ke Polrestabes Surabaya, ditangani unit baru namanya apa gitu loh, khusus ruangan itu ruangan gelar dijadikan ruangan pendidikan. Pak, kita nggak ada jual beli rumah. Ini aku baru datang ke bank menanyakan apakah benar rumahku pernah mau disita sama bank. Tak ada. Ini saya bawa surat pelunasan. Ternyata pelunasan saya ini hanya 24.015.000 rupiah. Lalu saya kasihkan juga surat berita acara pelunasan. Jumlah total pelunasan dan denda itu cuma 24.120.000 saja. Tapi saya setorannya 24.015.000. Singkat cerita, proses peradilan yang dialami Pak Chandra
sampai dengan peradilan terakhir kan ini dilaporkan berarti kan proses sampai di Bapak sidang. nah, sidang pidana segala Di macam. sidang. Hasil putusan sidang Hasil putusan sidang itu yang dibacakan pengadilan ya Pak, mengadili ya. Bapak bersalah tidak? Tidak terbukti. Menyatakan perbuatan terdakwa Sujono Chandra tersebut di atas sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama ke-1 bukan merupakan tindak pidana. Melepaskan terdakwa dari dakwaan tersebut Onsra Van apa ini? Iya. Menurut ahli katanya tidak ada satu bukti. Menyatakan terdakwa Sujono Chandra tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama, kedua, dakwaan kedua primer, dakwaan kedua subsidiar, dan dakwaan kedua lebih subsidiar. Ya Bu, intinya dalam putusan pengadilan Bebas. 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 Lalu putusan Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Agung menolak kasasi jaksa penuntut. Tidak terbukti hukuman 2 tahun. Intinya mulai dari pengadilan tingkat pertama Sampai Mahkamah. tingkat tinggi sampai Mahkamah Agung, Bapak tidak bersalah. Tidak bersalah. Tidak terbukti dakwaan jaksa. Setelah ada putusan dari pengadilan seperti itu, Bapak tidak terbukti bersalah, Bu ya. Siap. Akhirnya Ibu melakukan sebuah pelaporan. Laporan. Kan itu, Bu ya. Laporan balik ya. Laporan balik di Oke, jadi Polda Jatim dengan ini. Bu, Tahun berapa itu, Bu? di laporan tahun 2019. Tahun 2019. Ditangani oleh Jatanras. Nah, oke. Setelah itu, Bu, dari Polda Jatim hasil penyidikan. Ya. Hasilnya gimana, Bu? Katanya perkara ini diputus atau gimana? Baru Mei dilakukan gelar perkara biasa. Kemudian saya mendapatkan hasil gelar perkara biasa harus dihentikan penyidikannya dengan alasan tidak terdapat cukup bukti. Tidak terdapat cukup bukti. Ya, Berarti SP3, Bu ya ini ya. SP3. Nah, dalam hal ini saya sebagai pelapor, Pak Chandra juga sebagai pelapor, saya saksi pelapor, keberatan. Karena bukti saya itu adalah putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya. Sudah tidak bisa lagi diganggu dan dibatalkan oleh siapapun. Tapi dalam proses hukum ini sudah dilaksanakan selama 5 tahun lebih 100 hari. Baru diputuskan SP3. Kapan putus SP3, Kak? Putusan Mei Mei tahun tahun 2004 2024. 24 Mei. tanggal 31 Mei 2024. Ibu melaporkan siapa itu, Bu? Saya melaporkan Li Sukoyo, Lili Sukoyo. saksinya Mepang S. Ningsih yang memberi saksian di dalam putusan ini ya, Mepang S. Ningsih, anaknya Anton Eko Lianto dan juga Sugiarto. Di sini diterakan nama-nama terlapor. Li Sukoyo, Mepang S. Ningsih, Anton Eko Lianto dan juga Sugiarto. Tapi ternyata laporan Ibu jadi SP3. Jadi SP3 saya keberatan dan saya mengadu kepada kantor Bapak ini Ya, bela negara, Bu ya. pembelaan negara di mana saya minta penyidikan ini bisa dilakukan. dilakukan pemeriksaan ulang karena saya menduga ini ada apa ya, ada ini Pak, satu apa, tukar tambah bukti pelapor yang sudah mempunyai kekuatan hukum ini oleh pengadilan Surabaya
seolah-olah ini buktinya terlapor memang eksekusi. Sedangkan di dalam putusan ini saksi-saksi yang waktu itu jadi korban atau pelapor tidak bisa menunjukkan satu bukti pun. Malah saya pernah diperiksa, dihadapkan dengan ahli hukum pidana dari sekolahan ilmu tinggi kepolisian di Karoba City. Ahli itu sudah memberikan kepada penyidik Korwas 4 bagian Jatim dikasih tahu, dan Pak Chandra ini dipertimbangkan sama hakim dan diputuskan bahasa Belandanya apa itu loh, flan apa gitu loh. Dijelaskan itu artinya, dan bahasa Belanda itu artinya bahwa Sukoyo ini tidak mempunyai satu bukti. Seperti itu Pak. Tapi anehnya di Polda Jatim ini bisa dinyatakan tidak terdapat cukup bukti. Hal ini saya pernah dengan kanit, salah satu kanit tiba-tiba tidak lanjuti karena tidak ada rumusan. Tapi nanti saya akan cek lagi kuhatnya itu. Dari situ saya sudah sadar. Jadi intinya ibu ini saat ini tidak mendapatkan rasa adil, keadilan, rasa keadilan dan kepastian hukum. kepastian hukum tidak didapatkan di situ ya. Siap. Selanjutnya apa yang itu terjadi di Belandegara ini? Saya minta bantuannya Ya. dalam keadilan yang seadil-adilnya, kepastian hukum sesuai dasar undang-undang yang ada di negara ini, dasar 45. Oke Bu, matur suwun Oke. atas informasinya kepada kami. Insya Allah nanti pengaduan itu bisa kita tidak lanjuti. Baik, makasih. Sama rekan saya. Oke, nanti selesai dulu Bu ya. Baik, Oke. makasih. Oke. Yuk.